Ojo terus ngene lho. Meskipun aku iki gawe-gawein sakarmu gak masalah. Aku wis tidak akan bergeming sehelai bulu saya oleh fitnah dan manipulasi, ora masalah. Engko ngene iku gambarannya. Nganggo iki pisan to ya. Persis ngene iki. Ya ora apa-apa lah. Kalau orang miskin butuh kiriman makanan kan wajar. Atau kalau nggak dikirimi makanan, ya makanan yang ada di tetangganya diambil, ya ndak apa-apa. Saya anggap itu kan karena saking butuhnya. Arep njaluk ora wani kan begitu. Ya wis ora apa nggon kono. Teman-teman bilang mbok dituntut, Cak. Lho nek aku nuntut orang yang Prabowo tak tuntut, sambrek tak tuntut. Semua yang saya alami di Indonesia ini tak tuntut kabeh wong dengan pasal apa? Perbuatan tidak menyenangkan. Endi sing nyenengno? Aku takon sing nyenengno ndi? Jadi seluruh instansi tak tuntut dengan pasal perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iki ono pasal opo iku? Kaya kowe iki nyenengke wae kan gitu. Walah Jan. Ya wis ora apa-apa, makanya kita ini kan ndak mau jadi Indonesia gitu loh. Kita tuh ndak mau jadi Anda nonton TV, Anda lihat apa itu kan kita tuh bukan ndak punya harga diri, kita bukan ndak punya nasional, kita tuh memang ndak mau jadi orang Indonesia. Asal sudah bintang sinetron ini kudu mancung toh. Ya toh kudu mancung, kudu kuning, ya toh. Jadi kita tuh ndak mau jadi orang Indonesia di bidang apa saja. Politiknya juga ndak mau. Politik seperti Indonesia yang pernah dicontohkan oleh bapak-bapak, mbah-mbah kita kan ndak mau toh. Kan nggak mau kita. Sampai Sabrang tak kasih kabinet Mojopahit coba. Tak kasih daftar kabinet Mojopahit Sabrang itu. Lawyer iki apa cara Mojopahit itu? Saiki ora kok kowe mau. Tak kasih tahu dengan bahan-bahan dari banyak teman bahwa dulu KUHP yang pertama diterapkan pada sebelum Rasulullah di zaman Kalingga. Sebelum ada Muhammad bahkan sallallahu alaihi wasallam ya. Itu sudah ada 172 pasal hukum resmi. Dan di zaman Kalingga itu tidak ada orang nyopet, tidak ada orang mencuri. Bahkan anaknya Ratu Sima itu dipenggal kepalanya oleh ibunya sendiri karena apa? Asal-usulnya karena si anaknya ini apa namanya? Raja karena banyak pendatang, kemudian ada pendatang naruh emasnya di pasar karena ingin ngecek coba katanya orang Kalingga itu tidak ada yang mencuri. Terus ditaruh seperti emas, berlian, permata, rakaruan kayak di pasar itu tidak ada orang menyentuh sampai 2 tahun. Sampai akhirnya datang anaknya Ratu Sima itu kemudian opo kok yang ini dipamer-pamer ke. Ora kodal wong Kalingga jujur-jujur ora pengin mas kaya ngene iki wis sugih kene gitu ya. Dia karena dia mengejek itu dan kemudian menendang-nendang barang itu, dia dipenggal oleh ibunya karena tidak boleh juga itu menghina orang lain. Menghina wae. Saiki pokok internet di sini hinaan kabeh. Semua hinaan, semua kepengecutan, semua orang yang tidak berani bertarung depan tahu. Internet adalah tempat di mana kita bisa ngirim rudal kapan saja kepada siapa saja tanpa identitas kan gitu. Ya serah apa-apa lah. Ini adalah peradaban pengecut. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, kita memang tidak mau jadi orang Indonesia. Politik Indonesia apa? Wong aman di amandemen UUD 45. Kita tidak punya orang tua di negara kita ini, tidak punya panembahan, tidak punya parentah agung, tidak ada MPR seperti dulu. Kita tidak punya punokawan, coba. Kita tidak punya pembagian tugas antara lembaga negara dengan lembaga pemerintah sebagaimana Hayam Wuruk sama Gajah Mada. Gajah Mada itu eksekutif, dia Perdana Menteri. Judulnya Mahapatih. Kalau Hayam Wuruk itu kepala negara. Tidak boleh sama kepala negara sama Perdana Menteri, tidak boleh. Kan kita tidak usah pakai presidensial apa parlementer, apa angel-angel dolek-dolek rono. Wong mbahmu wis duwe jelas kok. Semua yang sifatnya eksekusi dilaksanakan oleh Gajah Mada dengan institusinya, tapi policy yang menentukan eksekusi itu adalah Hayam Wuruk dengan institusinya. Jadi negara ambil policy, pemerintah melaksanakannya. Negara punya policy tapi tidak boleh melaksanakan
Perdana Menteri berhak melaksanakan tapi tidak boleh bikin policy, kan apik gue. Sehingga harus bermusyawarah dan mufakat terus. Sama dengan bendahara dan kasir. Kasir berhak menentukan tapi tidak bisa bayar. Bendahara bisa menentukan tidak bisa bayar. Kalau kasir bisa bayar tidak bisa menentukan. Sehingga harus terus menerus ada kerjasama bersuami istri antara bendahara dengan kasir. Jadi kita emang tidak mau jadi orang Indonesia kok. Mana coba? Mana Indonesianya tuh mana? I love Indonesia. Menyatakan cinta nang Indonesia orang nggo bahasane dhewe coba. Coba piye. Yang saya temukan ya banyak Indonesia yang nyun sewu lah, aku ora pamer lah. Anda ini Indonesia. The Red itu Indonesia. Itu Indonesia. Ngono kuwi wong Indonesia yang ngono kuwi. Nek arep sadis kene tak dudui sadis ya ta. Nek arep cuklek sikile kene tak pecah. Diancam dicuklek sikile bul pecah kan wong Indonesia lah ngono kuwi. Arep main kok nengen liwat kiwa nyet ngono kae ta. Ah kuwi ta. Itu orang Indonesia. Ndak ada dimanapun di seluruh planet ndak ada. Ada orang naik motor mau belok kanan seko kiwa nyit. Ono mobil-mobil motor diliwati kabeh. Itu hanya sok-sok mobil bareng. Mobil ya wani. Nyit ngendiki motornya wani. Dan itu hanya orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu orang yang dahsyat, cuman tidak diberi peluang untuk tidak dirantai. Dia selalu dirantai sejak kecil. Nah, Anda bermakyah ini, Anda mengurai rantai di kaki Anda, dan Anda menjadi manusia merdeka. Anda mengenali diri sendiri sehingga Anda bisa menentukan siapa presidennya karena engkau mengenali dirimu sendiri. Begitu kata anak saya tadi, Mas. Ngono, bapak anak itu komposisinya luar biasa. Gue ngerti bicarane angel iku didik anakku sehingga iso komposisi intelektualnya kaya ngono kuwi. Angel kuwi. Angel tenan kuwi. Tak sengsarake suwe kuwi. Tak buak nang Kanada atau tak tiliki ya. Buan mau kowe ora iso bahasa Inggris ning luar negeri golek kos dhewe, golek kuliah dhewe ngono. Akhirnya nunut ning masjid ya ben wae. Ben wae anakku. Bapakmu luwih sengsara mbiyen. Nah, ngono ta, ada. Enake bapak ning ngono kuwi. Sak sengsara-sengsaramu isih luwih sengsara bapakmu le. Ah, ngono kuwi kalah anak pokoke kalah. Nyana ora arep menang piye. Jadi baik, Mas. Jokowi baik. Dalam arti apa yang Anda maksud baik itu? Apa mereka penjahat? Ya enggak. Apa mereka pencuri? Ya enggak. Mungkin ada kekeliruan-kekeliruan kecil, ada kerasuan-kerakusan kecil, ada kekalahan terhadap nafsu, ada rasa tidak tahu malu menawar-nawarkan diri, yaitu itu urusan lain lah. Kalau kayak kita ini kan, Anda kan tidak tega menawarkan diri toh. Itu loh, enggak. Aku loh, apik loh tadi presiden aku loh. Wis toh, percaya kowe ya, aku sok blusukan aku. Gitu. Nah, ada yang enggak, itu kan soal enggak tahu malu gitu, enggak ada masalah. Tapi kalau baik-baik semua, masalahnya Mas, Indonesia ini tingkat komplikasi masalahnya sedemikian ruwetnya, sehingga tidak cukup hanya dipimpin dan diatasi oleh orang baik. Nek wong apik tok malah Mas. Yo apik, kuat, sekti, ora iso ditembak, ora iso sedih, rada edan, wani nekat, karo Gusti Allah cedak, ngono Mas. Nek ora lengkap kuwi ora iso, Mas. Nek kowe iso ditembak, kowe ditembak sedelat wae. Gitu loh, Mas. Ini Indonesia, ini Red ini. Gitu loh. Tapi mungkin enggak juga enggak apa-apa. Artinya orang Indonesia dianggap kejem jebul ya ora, dianggap ora bol kejem banget. Indonesia kok, tukang sulap kok. Jadi wedhus ngono. Wow, iki wedhus jebol sapi. Wah, iki partai sapi jebol gabung karo musang. Wah, iki musang. Lho, kuplukan. Ora cetha Indonesia iki ora cetha. Betul enggak, Mas?
Coba bupati-bupati yang bagus-bagus yang kita dikenali Kiai Kanjeng selama ini kan bupati PDIP malahan. Ya PKB ya no. Ning PDIP iki preman asal usule, ning begitu dadi bupati kan gelem ora gelem kan pegewuh karo rakyat Islam kabeh. Akhirnya kuplukan. Terus minggu kedua alah melu salat jamaah, mosok ora tau melu salat jamaah. Akhirnya jemuan keliling. Suwe-suwe mosok sih bupati kok orang ngadake pengajian ning omahe, suwe-suwe pengajian rutin ning omahe. Kan gitu. Ya nek ngono sisan majelis zikir, gawe majelis zikir, suwe-suwe dadi santri. Gitu loh Mas. Jadi wong Indonesia iki orang nganggo teori ngono-ngono kuwi. Jadi di Indonesia itu warung soto dodolane pecel. Ya ra Mas? Bapak, ya ta Mas? Kan misalnya naik PKS kan partai Islam, inspirasinya dari Ikhwanul Muslimun, ya toh? Berarti nanti akan mempresidenkan, mencapreskan orang yang memang karakter dan ideologi dan keislamannya yang memang kondusif terhadap PKS. Kan gitu kudune. Wong nek dodol soto ki ya, nek warung soto ya dodol soto. Saiki ora. Gitu loh. Saiki ki sapa wae iso karo sapa wae. Sapa wae iso dadi apa wae. Kan ngono ta Mas? Sing dadeni sing endi ngono wae to. Gitu loh Mas. Jadi kalau yang disebut kebaikan pribadi baik-baik semua, sapa sing ndak baik? Ya sopan, ya apik, ya pinter. Tapi kan masalahnya tidak sesederhana itu di Indonesia. Kita ini membutuhkan pemimpin yang menurut teori yang kita tahu. Tapi kalau Allah mau bikin sesuatu yang di luar dugaan kita, ya mau apa? Gak ingin kok kungfu panda sing dadi presiden. Kata ora iso apa-apa jebul sing dibutuhke malah sing ora iso apa-apa arep piye kowe. Misale bal-balan iki kok ora ana iki ana pemain siji kok ora melayu to. Ning mlaku rono mlaku rene pemain lawan kan bingung. Iki kok pemainnya ora tau nguber bal, ora tau dikai bal kan lawan bingung. Nah, ketika lawan mulai mikir bingung, ada pemain lain tiba-tiba nerobos masukin bola, kan bisa gitu. Hidup ini sangat luas. Justru presidennya nggak cocok sama eskalasi pemikiran kita, mungkin ya nggak ada masalah. Arep piye? Gusti Allah, Gusti Allah karena para ngopo gue. Mulane makanya ridho sama Allah supaya kita diridhoi sama Allah. Kalau menurut pikiran kita ya angel sekolah. Anak sekolah untuk lulus setengah mati di les-lesno. Ya toh, nganggu unas, nganggu stres, nganggu segala macam. Ya toh Mas, itu kan mergo menungso ki ana tataran-tatarane. Lah iki ki ora nggo tataran apa moro-moro ning dhuwur iki piye? SMP ora lulus, langsung entuk ijazah SMA, ngono ta? Terus mlebu kuliah, urung ana setahun nih lho wis arep diangkat dadi sarjana utama. Lah ngono ta sing kedaden. Kalau menurut cara berpikir normal kita kan ya enggak cocok piye to iki. Tapi mau bagaimana? Kalau Allah terus naruhnya seperti itu, makanya ini bulan-bulan sangat penting. Ini bulan-bulan sangat penting. Menurut saya Anda enggak usah repot-repot. Kan sekarang sudah jelas. Tak dukung pilihanmu. Asal pilihanmu loh ya. Ora dipilih ki lho ya. Ora dipilih ki lho ya. Kowe dipilih ki ora? Dipilih ki anak dipilih ki ngapa kowe milih bojo kowe ora dipilih ki kok presiden dipilih ki. Tapi ya ndak apa-apa kowe arep kowe kanggo mulai dudu politik kanggo wong Indonesia ngono ya dudu politik toh. Apakah kalau ada money politik kowe dikai 50.000 terus kowe dianggap menjual kedaulatan ya ora. Nek kanggone rakyat kecil lho ana wong meneng-meneng kei 50 njaluk dicoblos ya wis tak coblos. Ngono ta mingat. Itu bukan peristiwa politik, itu peristiwa kebaikan hati. Bukan money politik bagi mereka. Ana wong meneng-meneng wis enak-enak nyanyi, turu sore-sore ditekani. Pak Haji, kita capresin ya. Wis begadang jangan begadang, wis enak-enak nyanyi jadi maestro, orang nomor 1 di dunia,
seorang inovator menggabungkan musik rock dengan musik Melayu menjadi dangdut, kan sudah dahsyat sekali, melebihi presiden toh. Dan dia akan terkenal melebihi presiden siapapun. Lu bisa enak-enak nyanyi, ngantuk sore-sore ditekani kalau arek denanyar yuk. Ngampres Pak Haji. Mari ngono, begitu oleh 9% dilupakan. Telepon aku. Ya Allah, Cak, ngono gitu. Masya Allah, Cak, ngono ya wis. Pokoknya aku bagian ngono-ngono kuwi. Sebagian ngono-ngono kuwi. Aku nek pas ning Yojo ora apa-apa, aku pas tahun ning Mesir ditelepon Pak Haji ya zaman Inul kae. Aku pas ning Kairo ditelepon, Masya Allah, Cak, ini masalah Inul ini, Masya Allah bangsa kita ini, ya Allah. Kok begini tawa ngomong. Iya, anak ini mau nangis Ustaz, Masya Allah. Soalnya ini di Kairo dan pakai celang. Bongkar ya, aku gak sembayar ya ini. Orang baik sekali, Romai Rama itu orang baik sekali. Saya sering nangis sama dia berdua ngerasain ini itu. Itu orang baik sekali. Sedemikian baiknya Romai Rama itu. Dan orang sebaik itu jangan jadi presiden. Ngerti ya? Ngerti ya Mas ya? Jadi parametermu salah. Yang dibutuhkan tuh kelengkapan karakter yang berlabirin-labirin. Wah, iki kudu dadi pawang, kudu dadi macam-macam, wis pokoknya ya satrio itu lengkap juga, ya intelektual, ya jagoan, ya apa. Ning ya Pinandito nek jarine Ronggo Warsito. Pinandito itu artinya dia juga seorang negarawan, dia juga punya kebijakan, dia punya wisdom, dia punya rohani, dia punya apa namanya? Kawaskitan, lantip, waskito kan begitu. Tapi itu juga tidak cukup, dia harus punya tali sambungan dengan Allah, sinisian wahyu. Ane Gusti Allah iki arep ngkai wahyu sapa apa nyambung karo sapa? Arep dhek. Arep ngopo kowe? Upama presidene saka London ya ben wae. Nyewa gitu kan, sewa 5 tahun. Upamane njur 2 sasi kok orang genah santet, ngono kan. Upamane loh ya. Jadi menurut saya Anda jangan jadi beban, semua itu jangan jadi beban. Andaikan pun Anda punya ketidakenaan sama kiri kanan ke orang nyoblos, ya wis kowe nang TPS coblosan sakarepmu. Kowe arep milih sapa kuwi padha apike kok. Padha wae. Nek soal mengatasi masalah, ora iso ngatasi masalah. Brang, tolong nanti kalau ada waktu ngomong mengenai konsep mudzakkar muannas, feminin dan maskulin, karena presiden Indonesia itu harus muannas, harus feminin, harus mau ditekan-tekan oleh Amerika. Makanya sebelum jadi presiden itu sowan ke kedutaan besar Amerika. Karena kita ini provinsi keberapa, negara bagian keberapa, Brang? Itu kalau Prabowo terlalu maskulin, tidak disukai, kan gitu kan? Dia maskulin, dia yang nek maskulin ini segala sesuatu sing menanam, yang mengambil keputusan dan menanam, gitu. Nek feminin itu yang ditanami, cetok tak gue? Ngalami tak gue? Kejaba imam ora paham iki. Nah, Indonesia itu kerjanya ditanami oleh infiltrasi pemikiran IMF, Yahudi apa saja, kita tinggal mau. Freeport diperpanjang sampai tahun 41 segala itu kan karena kita feminin. Nah, presiden kita besok harus feminin, dalam arti yang akan didukung oleh sekutu internasional itu yang feminin, bukan wong ngene-ngene njur kuru ora. Feminin itu artinya dia tidak akan bersikap nasionalistik, dia tidak akan mengatakan go to hell with your aid. Amerika disetrika, Inggris dilengges. Nek wani ngomong ngono langsung disikat kowe. Iku zaman Bung Karno biyen. Makanya Bu Mega harus cari orang yang kayak bapaknya. Kalau ndak seumur hidup beliau akan menyesal. Karena bapaknya sudah menangis-nangis sekarang ini.
Nun kandhanono anakku. Ini tak dawano gak sida capres iki. Ya, tak omongno ndek ndi-ndi gak sida. Wis apik kabeh ya ini. Ini sekarang ini situasinya lebih berbahaya dari tahun 65. Dan sekarang pemetaan nasional itu persis 62, 63, 64. Aku ndak akan jelaskan nanti jadi fitnah. Anjane saiki kira betul-betul butuh perbaikan mendasar, ibarat mobil turun mesin Indonesia ini. Jadi kita punya problem besar dalam soal ketatanegaraan. Kita punya problem besar terhadap sah tidaknya akad nikah kita pada tahun 1945 dan 28. Kita punya masalah besar terhadap struktur dan etika pembagian kerja kenegaraan kita. Negara dan pemerintah tidak ada bedanya dan seterusnya. Bahkan dalam misalnya aku mau cerita kalau Pak Mas Didi soal MK tadi, tapi tidak usah saya ngomongin kapan-kapan aja. Tapi intinya kita punya masalah ekonomi, masalah kenegaraan, konstitusi, logika, nasionalisme, kita punya masalah. Beliau ini saiki dadi alang-alang, Pak wis. Alang-alang itu dianggap gak produktif. Kon tak kandhani ya. Nek Merapi kate meledos, kabeh wong di sekitar Jogja di lereng Merapi nandur alang-alang. Kok nandur alang-alang? Loh, pohon, tanaman yang punya getaran untuk menyelamatkan sekitarnya dari lahar dan wedhus gembel itu alang-alang. Dadi nek Merapi mulai ya apa wong-wong nandur alang-alang, Pak. Jadi beliau bikin sanggar alang-alang itu untuk menghalangi segala kemungkinan kerusakan dan kemungkaran yang terjadi pada generasi muda dan anak-anak itu. Kemana? Kapan-kapan kita baca bukunya Mas Iman Budi Santoso, seorang sastrawan di Jogja, senior saya, mengenai pohon-pohon, mengenai nama desa. Nek Jombang ono jenenge alang-alang Caruban. Ya, ono meneh Pengalangan, ono meneh. Jadi itu semua ada riwayatnya. Semua desa-desa di Jawa itu punya nama-nama pohon. Nama pohon itu banyak dijadikan lambang atau hikmah atau ilmu dari teritorial. Itu Mas ya. Oke. Tak persingkat gini Mas Didit ya. Saya sangat paham pemikiran Anda. Dan saya bukan tidak setuju. Kita semua standby untuk tutwuri handayani ya monggo, nek anjane sing penting iku untuk ing madya mangunkarsa ya ayo, untuk ing ngarsa sing tulodo ya ayo, gak masalah. Nek anjane tepatnya seperti itu, ndak ada masalah. Dan memang wis wayahe. Kita butuh kongres nasional kenegarawanan Indonesia misalnya. Tak ceritani ini. Tak mulai Pak Harto ya. Zaman Pak Harto jauh sebelum reformasi, jauh sebelum ada rame-rame di Jakarta, saya menerbitkan selebaran. Judulnya, kita memerlukan Dewan Negara, TNI harus berpihak kepada rakyat. Yang nyetak Zaki, yang sekarang manajer Kiai Kanjeng. Zaki dicak iki wani ta ngomong ngene iki. Ya. Besok Zaki ada dengan Kiai Kanjeng di Gresik. Takono. Zaki rada ndredeg iku. Cak wani ta musuh Pak Harto kaya lho. Aku gak musuh Pak Harto, aku iki ngomong sing bener iki ngene. Kita cetak. Dibutuhkan Dewan Negara. Karena pemerintahnya sedang kacau, maka yang dibutuhkan adalah level di atasnya yang mewakili nasionalisme sejati, yaitu Dewan Negara. Sekarang juga dibutuhkan itu. Menurut saya harus ada musyawarah kenegarawanan Republik Indonesia, mengumpulkan semua orang-orang yang memang punya nasionalisme dan hidupnya memang membuktikan dia bersih dari perusakan-perusakan atas Indonesia, untuk membenahi tadi itu konstitusinya, reamandemen, bentuk negara. Kita punya masalah kenegaraan yang sangat serius. Aturan-aturan tentang hutang, aturan nek kon dadi presiden 5 tahun utangnya oleh sak piro, ojo kon bebani presiden berikutnya. Harus ada etikanya, harus ada aturannya. Kan sekarang semua pada tidak tertata dan seterusnya. Jadi kita butuh musyawarah kenegarawanan.
ndak usah negarawan, cek gak cemburu. Musyawarah kenegarawanan Indonesia. Wong tuwek-tuwek, wong sing murni-murni ngelompok memberi rekomendasi dan gak perlu metoto-metoto, gak perlu sumbar-sumbar dan gak musuhi sapa-sapa. Ini untuk mencintai bangsa Indonesia dan menjaga tanah air Republik Indonesia yang Allah kasih ke kita dan harus kita rawat sebaik-baiknya. Satu ya. Saya bikin selebaran Dewan Negara itu ya kira-kira tanggal awal Mei. Terus padang bulan pas tanggal 12 Mei di Jombang, Menturo. Terus aku pamit, Rek, iki aku menenang Jakarta soalnya kok beberapa hari ono goro-goro di Jakarta. Kemudian terjadilah penembakan Trisakti besoknya. Kemudian terjadi pembakaran-pembakaran, penjaraan-penjaraan sampai ke Surabaya, sampai ke Makassar, dan terutama di Jakarta. Sampai akhirnya kita kumpul yang 5 orang itu, Anda tahu, Cak Nur, saya, Pak Melik Fajar, Imam Utomo Dananjaya, sama Pak Sudrajat. Kita merumuskan saran agar Pak Harto turun dengan kita kasih metodenya dan cara-cara untuk supaya rakyat tetap selamat dalam keadaan perubahan ini. Dan kita ajukan pada tanggal 17. Kemudian kita konferensi pers, nangis-nangis kabeh. Aku dijaluk melok ndonga dan nangis kabeh. Dan ingin betul-betul ada perubahan yang darurat di Indonesia pada waktu itu. Karena Amerika sudah tidak suka sama Pak Harto. Semua di luar negeri sudah tidak merestui Pak Harto. Rakyat sudah jenuh semuanya dan seterusnya. Terus kita kasih saran, Pak Harto gini-gini, ini saatnya sampean turun. Sampai tak bujui Pak, wis tak sampean iku wis tuwuk ta. Mosok gurung tuwuk sampean dadi presiden. Wis sampean lereno cek mulya, gak padeken gak ngono. Akhirnya kan semua orang tahu bahwa saya yang ngajarin Pak Harto ngomong saya tidak jadi presiden, tidak padeken ngono. Lho iku gak padeken lho cara ndi? Nek gak cara Jawa Timur ya. Ya. Anda sudah tahu kemudian tanggal 18 kita setelah kita konferensi pers, kita ke seluruh dunia kita umumkan kita akan melakukan perubahan di Indonesia. Tanggal 18 kita kasih ke Mensesnek, bahwa itu Pak Saidillah Mursi. Jam 11 kita kasih, jam 3 sore dikasihkan ke Pak Harto. Pak Harto membaca, merenung, sholat asar, sholat maghrib. Terus habis isya Pak Harto telepon Mbak Novia. Pak Harto sing telepon nang Mbak Novia, mergo aku gak ono sing nrimo Mbak Novia. Bilang Cak Nun, saya siap melaksanakan sarannya untuk mundur dari jabatan presiden. Itu tanggal 18 malam. Tapi tolong kita atur supaya perubahan di Indonesia ini tidak menimbulkan bentrokan-bentrokan. Kalau bisa besok kita ketemu berenam dari 5 orang yang menandatangani surat saran kepada Pak Harto bersama Pak Harto. Tapi Pak Harto mengatakan, Cak, mbok tolong ngajak orang-orang tua supaya 3 aja supaya jumlahnya 9. Akhirnya Gus Dur kita ajak, Pak Ali Yafi kita ajak, dan satu lagi saya lupa. Siapa ya? Ada orang tua satu lagi saya lupa. Dan seterusnya. Paginya kita ketemu dan aku ganti sepatu Rek. Waduh, aku nyele Pak Bariman. Pak Bariman itu saiki guru SMA Muhammadiyah di Denpasar. Wis tak sesuk tak gawe-gawe, pokoknya sing penting mosok aku sandalan Rek ngono. Wis tak sekali iki sepatuan yo tahun ini melicat temen aku. Wis demi Indonesia wis gak apa-apa sih kalau melicat. Wes. Oke, akhirnya semua proses kita jalankan Pak Harto mudun, tapi di tengah jalan dikhianati oleh sejumlah tokoh. Jadi reformasi itu sebenarnya konsepnya adalah bukan Pak Harto turun terus Habibie naik. Yang salah kan semuanya. Jadi Pak Harto turun, kabinet bubar, DPR bubar, MPR bubar, kita bikin MPRS, Majelis Pemusyawaratan Rakyat Sementara, yang sudah kita daftari sebanyak 45 orang. Nomor 1 Abdurrahman Wahid, nomor 2 Megawati, nomor 3 ini sampai Daniel Sparinga, sampai macam-macam, pokoknya 45 orang. Cak Nur Kholis Majid, terus macam-macam sing kita perhitungkan cukup reformis. Jadi seharusnya Pak Harto turun tanggal 21, terus kita resmikan ada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan langsung bersidang 45 orang menentukan
kepala negara sementara yang langsung kita tugasi untuk membuat pemilu secepat-cepatnya, paling lambat antara 6 bulan sampai 1 tahun. Sehingga kita clean betul, kita resiki betul, dan kita bikin sesuatu yang baru. Dan itu kita perlukan sekarang sebenarnya. Tapi saya cerita dulu yang soal Pak Harto. Kemudian ini dikhianati tengah jalan, akhirnya Habibie yang naik, dan Anda tidak pernah tahu dan tidak pernah ada yang meneliti, dari UNER pun tidak ada yang meneliti siapa yang sebenarnya menyusun kabinet, siapa yang waktu itu bermain. Kalau sing takon aku yang menengahi, masuk gak ditakoni tak kandak-kandak no. Itu ya. Faktanya semuanya jelas. Sampai sekarang dipersoalkan tim mawar sing apa segala macam, itu pada waktu tanggal belasan Mei waktu itu. Itu semua juga ada ceritanya. Nek awakmu tahu nang Padang Bulan zaman itu sampean rulah ceritanya. Ya, pada waktu itu siapa yang datang ke sana, saya lindungi sejak dari Juanda. Aku nyusul di Juanda itu, aku mlebu pesawat. Jadi dia mlebu pesawat ono aku. Loh, kok di sini, Cak? Oh iya ya, kepala bandara ya. Mboyo apa ceritanya, pokoknya aku ndek ngarepe pesawat iku, ndek ngarepe lawang dibuka terus ono ondo mudun iku, aku ndek kono. Soalnya aku nyusul ndek bandara malah masalah. Engko diketok uang, ketok wartawan segala, aku langsung ndek pesawat itu. Carane runu ya apa urusanku. Kemudian teman sekalian, ada satu lagi. Ada saat-saat darurat di mana PDIP pasti menang untuk memilih Megawati jadi presiden pada periode sesudah Habibie. Tapi wong Islam ya wis gatel, wis gak kuat. Islam ya wis kudu berperan. Maka orang Islam mencalonkan Pak Habibie. Iki karo-karone gak siap untuk kalah. Nek wong Islam kalah, wong Islam yo gak ikhlas. Nek PDIP kalah, PDIP yang ngamuk. Maka kita inisiatifi. Dalam satu hari saya menemui P3 ketuanya dan Golkar ketuanya, karena besok akan memilih presiden di MPR untuk memilih Habibie atau Megawati. Pokoknya tidak lama, 20 menit sama setengah jam. Terus saya malamnya datang ke Pak Harto. Saya minta Gus Dur rapat dulu di rumah Gus Dur. Gus, iki wayahe wong tuwek sing mimpin saiki. Nek sing mimpin wong loro iku engko sing iki gak trimo, sing iku gak trimo. Kudu sampean sing maju. Sampean iku sultane. Karena Gus Dur bilang, "Cak iki nek ketoke sing cocok Sultan Jogja." Ngono. Soalnya nek Mega engko yo ngamuk, wong Islame engko nek Habibie yo ngamuk, wong PDIP ne ketoke sing netral Sultan. Aku ketemu Gus Dur awan-awan. Terus aku ngono, "Gus, nek Sultan aku gak melok ngewangi lho, Gus. Aku ro Sultan Jogja lho. Nek menurut aku durung wayahe dan gak cocok. Lah nek ngono sapa Cak sing netral? Ya Sultan sing luwih tuwek, sing temenan. Sapa? Sultan Abdurrahman Wahid." Loh iya Gus, sampean niku turunan ke-9 Pangeran Benowo yang seharusnya menjadi Raja Pajang setelah bapaknya, yaitu Mas Karebet atau Sultan Hadiwijaya. Tapi kan sampean tidak kerasan sama konflik antara Sutowijo dengan bapak sampean. Terus Pangeran Benowo pergi membuat pesantren di daerah Banjarnegara Banyumas. Nah saiki wis wayahe Pangeran Benowo turunane nang istana. Sampeyan Gus saiki wayahe. Tuh, sadurunge aku ketika dulu saya mau mengupacarai Pak Harto untuk husnul khotimah, wiritan, sholat di masjid DPR, kan gagal Mas. Gagal tuh artinya aku gak, karena koran-koran memberitakan secara sangat dipelesetkan. Aku ngomong ikrar husnul khotimah. Nah Islam pakai husnul khotimah loh konsep utamanya. Tapi di koran nulisnya pertobatan nasional Soeharto. Loh, duduk pertobatan nasional husnul khotimah. Dan Allah loh yang nawari husnul khotimah. Iku mergo nek uangku ya elek barang. Maka dikei akhir yang baik, husnul khotimah. Akhirnya aku muring-muring. Pertemuan saya batalkan di DPR pada arek maknya wis ambrek teko ndek kono. Saya bilang sama wartawan, pertemuan saya batalkan, Pak Harto saya larang datang. Terus aku telepon Pak Harto di depan mereka. Pak, sampean enggak usah rene. Sampean cukup wiritan sing iki karo sembahyang 2 rakaat saiki. Sembahyang duha. Jam 9 esuk. Saudara, saya tidak akan adakan pertemuan karena Anda tidak percaya kepada proses ini.
Saya persilakan Anda sekarang mengadili Soeharto. Kalau Anda berhasil mengadili Soeharto, potongan kupingku karo wedi aku. Waduh nek iya temen ganti kuping gak aku. Tapi tak teka-teka to ngomong, potongan kupingku nek kon iso ngadili Soeharto. Dan Soeharto sudah siap diadili. Wis tak gawe konsep. Saya Soeharto, mantan Presiden RI, siap untuk tidak menjadi presiden lagi. Nomor 2, saya siap untuk tidak ikut campur pada setiap pemilihan presiden. Nomor 3, saya Soeharto siap diadili oleh pengadilan negara untuk mempertanggungjawabkan tugas saya 32 tahun. Nomor 4, saya Soeharto gini siap untuk mengembalikan harta benda yang menurut pengadilan negara adalah bukan milik saya tapi milik rakyat Indonesia. Pak Harto tanda tangan. Pak Harto tanda tangan. Diwaca nggih Cak, tanda tangan langsung. Wis kari kok adili. Tuh. Akhirnya acara tak batalno. Terus aku iseng-iseng dolen nang omahe Gus Dur. Ndek Ciganjur. Tak ceritani ngene-ngene. Ngene Cak. Minggu ae Pak Harto tak jake nang Masjid Istiqlal, engko sampean teni ndek kono kok dipuacarakno ndek kono Gus Nur Khotimah. Loh Gus, aku gak ngongkon lho, aku gak njaluk lho Gus. Ki sampean wis dikarep. Iya ta Cak, wis gak apa-apa, sampean rono dhisik ngomong sampean ndek lor, aku ndek kidul. Engko aku sing nyusul Pak Harto, kok kira-kira jam 10 wis ndek Istiqlal. Ngono. Terus seneng to atiku. Seneng. Terus mari ngono wartawan nyerbu. Gus, katanya mau bawa Pak Harto ke Istiqlal, kata Cak Nun tadi di luar gini. Biasa Cak Nun wis ngono iku nek ngomong. Lho ya apa sih Gus Dur iki? Ya aku karo Gus Dur iku anu rek, kanca rek. Guyon, memel. Aku karo Gus Dur gak tau ngomong serius. Cerita sing gak ngono. Wes pokoke memel ngono iku guyon jombangan iku lho. Karena aku gak ono formal-formal, itu sahabat saya. Jadi pokoknya intinya Mas, terus aku kepeduk Gus Dur sebelum pemilihan beberapa jam, dan saya bilang sama Gus Dur, Gus sampai tadi presiden insya Allah, enggak sore. Kan pemilihannya malam Mas, enggak sore. Tiap aku njaluk loro Gus. Mergo aku sing usaha, aku sing njaluk P3 kudu milih Gus Dur. Golkar kudu milih Gus Dur. Nek kalian berdua akan mengalahkan PDIP. Masalahnya bukan saya tidak setuju Megawati, cuman situasinya tidak memungkinkan. Saiki kudu wong tuwek sing mimpin Indonesia, itu situasinya pada waktu itu. Mulanya aku menjaluk loro Gus Sarati sampean ngurusi Aceh temenan karena masih ribut terus Aceh. Nomor loro gak ono mistik, gak ono Nyai Roro Kidul. Sampean gak ruta tema iku di Indonesia. Nyari kodil ku jek ono terus, jek digawa-gawa terus. Tapi aku njaluk Gus Dur, Gus wis gak ono nyari kodil. Terus Gus Dur jawab ngene karo turu e. Aceh gampang, Cak. Gampang ya napa wong gak beres-beres. Macem-macem tak tabok. Gus Dur enteng enek ngomongin. Terus nyari kodil ya apa lho? Wis tak SMS wingi, Cak. Ya apa ya, Bang? Ya apa Gus Dur? Wis tak di SMS ya apa? Tak kon jilbaban. Gus Dur iki lho, idene iki lho. Bayangno nyari kodil jilbaban seluruh. Imajinasine cek nakale wong ya Allah aku guyu cekikan Gus sampean niku masyaallah. Wis nek swarga gak ono sampean lak gak enak swarga niku sangono. Wis sampean iki top wis ya iki bayangno nyero gitu jilbaban niku. Dan seterusnya ya. Jadi presiden dia. Nah, itu adalah momentum-momentum darurat Mas Didit yang memang perlu kita lakukan. Dan sekarang ini sebenarnya potensinya menuju ke situ. Itu yang sampai maksud tadi. Cuman saya ini kan orang yang tidak punya api. Aku gak ada nafsu. Bukan soal nyongok loh ya. Maksudnya saya tidak punya libido politik. Saya tidak punya sedikit pun gairah untuk mimpin negara. Presiden gak duwe blas. Gak duwe blas. Soge itu gak duwe aku. Aku seneng karo kon ngono tok. Asik membicarakan sesuatu yang menggembirakan ngono tok aku.
Jadi gelandangan aku gak masalah. Gitu. Jadi aku gak duwe nafsu materialisme, kekuasaan, popularitas gak duwe aku. Alhamdulillah gak duwe. Tuh. Jadi saya tidak akan melakukan itu kalau saya tidak diperintah. Kalau ada perintah, nanti akan ada gejalanya, ada tanda-tandanya, ada ayat-ayatnya nanti. Gitu. Dan saya juga tidak GR bahwa saya penting di Indonesia. Anggitmu aku itu penting tak makyah itu. Indonesia kenal makyah tak gak? Agak kenal kok. Ojo GR petota-petota kaya yo. Nah awakmu merasa api alhamdulillah. Tetapi ojo merasa kon iku penting di Indonesia. Aku gak penting kok. Aku ngomong titik keliru untuk mereka ngono wis dientekno aku didik-idik kaya ngono iku. Untung aku hanya seekor semut dengan setetes air menuju Ibrahim kan gitu. Jadi teman sekalian memang sekarang sudah saatnya seperti itu, tapi sudahlah kita bersabar, jangan khawatir. Anggitmu kan Gusti Allah ta, anggitmu kan malaikat ta, anggitmu kan Nabi wis mati lah, anggitmu Sunan Kalijaga gak ono ta, anggitmu wis gak ono kabeh ta, anggitmu mek ono awakmu tok ta, gak, masih lengkap dunia dan alam semesta ini, dan Allah punya skenario, dan Allah punya rencana, dan Allah punya irama, Allah punya langkah-langkahnya. Kita sami'na wa ata'na kepada Allah. Jadi yang penting awakmu selalu menunjukkan manusia yang baik, yang bermanfaat, yang seimbang, yang berpikir jernih, dan lain-lain yang sudah Anda omongkan tadi. Itu yang saya maksudkan. Alhamdulillah. Wes anggar awakmu tadi rakyat sing apik, insya Allah akan ada pemimpin yang baik, dan awakmu insya Allah juga menjadi pemimpin yang baik di skala dan perspektifnya masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Kira-kira ngono ya. Saya punya beberapa pertanyaan, tolong dicatat. Kalau ada yang bisa menjawab sekarang alhamdulillah, kalau tidak jadi PR bersama. Hafal teks proklamasi? Ada yang hafal teks proklamasi? SMK sing hafal ya malahan. Ngatik-ngatik SMK. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dalam cara sesama dan tempo yang sesingkat-singkatnya. Oke, wis gak apa-apa wong kancane durung proklamasi ya, gitu. Pertanyaan saya sederhana. Apa yang dipindahkan itu apa? Apa yang dipindahkan kan pemindahan kekuasaan. Maksudnya kekuasaan itu apa? Keuangan, otoritas kenegaraan, kedaulatan, emas, seluruhnya. Seluruhnya. Oke. Seluruhnya itu apa ya? Jajal sebutan. Telu ae, telu. Kedaulatan. Ya. Kekayaan. Kekayaan itu apa aja? Aset bangsa, kebudayaan, semuanya yang ada di Indonesia. Termasuk aspek pembentukan negara yang termasuk dalam kekayaan negara. Terus sumber daya manusia. Oke, wes gak apa-apa wes. Sebelumnya dikuasai siapa memang? Penjajah Belanda. Oke. Dipindahkan dari siapa ke siapa? Pemindahan itu dilangsungkan dari siapa ke siapa? Dari konteks realnya dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi. Kapan pemindahan itu dilakukan? Ketika proklamasi. Loh, kalau sudah dipindahkan kenapa pakai akan dilaksanakan secara seksama? Berarti belum dilaksanakan. Kan teksnya gitu. Betul nggak? Teksnya akan dilaksanakan secara seksama dalam tempo sesingkatnya sehingga ketika proklamasi belum terjadi. Kapan pemindahan itu terjadi? Kapan itu terjadi? Sopo nang sopo? Nggak harus dia bisa jawab sekarang. Itu takono presidenmu saiki ya gak iso jawab. Tenang aja. Gak masalah. Aku mek ngelingno kon niku duwe PR serius. Gak iso Indonesia bangkit nek kon gak ngerti bayimu iku ya apa. Ngono ya. Tak baleni. Dari siapa ke siapa tadi? Ada yang bilang? Dari Jepang ke Indonesia. Pernah terjadi? Pernah terjadi ini? Pernah terjadi? Serah terima pemindahan itu? Saya belum lahir, tak? Lah. Anek jawabannya ngono. Iya, tadi kon kok sholat ping 5. Nah, kok jawabannya ngono meneh kon gurung lahir ayo. Mbah Nun, Engko ya.
Manu nun sewu, kula nderek tukar pikiran nggih. Iya. Terus ketika Jepang datang ke Indonesia, Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang mau dipindahkan kedaulatan itu dari Belanda ke Indonesia. Jepang itu janjinya mau membantu. Makanya dibikin BPU PKI, Badan Persiapan dan seterusnya. Oke. BPU PKI pada saat itu dia belum bikin secara detail negara ki koyo apa. Sing dibikin BPU PKI filsafat kemerdekaan. Sing dimaksud merdeka itu ya apa. Sehingga akhirnya tersusunlah proklamasi. Belum mikir undang-undang, belum mikir dasar negara, belum mikir struktur kabinet. Sing dipikir waktu itu BPU PKI filsafat merdeka. Merdeka itu ya apa. Lah, setelah proklamasi Pak Karno matur tenggene teksin niku mau hal-hal di proses secepatnya dengan seksama. Hal-hal yang dimaksud itu banyak sekali. Bahkan sampai akhir ini belum terselesaikan. Jadi setelah Jepang selesai itu kan Jepang kena bom. Jepang wis putus asa katanya ninggalin Indonesia. Itu variabel. Maksud saya, kamu tuh menjawab A dulu baru B. Ojo langsung kok ringkes kabeh. Jadi iku kedaden taga pemindahan itu. Pemindahan pemerintahan kedaden. Kapan? Terus di sidang PBB kan akhirnya Indonesia kedaulatannya diakui. Ya, tapi pemindahannya dari siapa ke siapa? Dari Belanda. Apakah Belanda pernah mengakui bahwa dia menjajah Indonesia? Belanda nggak mau mengakui, di PBB Belanda nggak mau mengakui. Jadi ada terjadi pemindahan tagak, kayak kon nyerano motor nang koncomu ngono lho, ono tagak. Terjadi apa tidak? Secara teknis tidak. Lah ya, tapi terus secara apa? Secara pengakuan internasional mengakui Indonesia merdeka. Ya. Asli Belanda dhewe iki ya gak rela. Terus gaya apa tek iku, Man? Gawe tek iku pertama menumbuhkan filsafat kemerdekaan dan rakyat itu percaya Indonesia wis merdeka rek. Saiki Indonesia merdeka. Oke. Begitu dengan ini saya menyatakan ya. Wis merdeka ta iku? Menurut pernyataan Pak Karno merdeka. Wis merdeka. Terus ono PR untuk memindahkan. Nggih. Nah, apa nih PR iku? Apa PR iku? Bukan kedaulatan, wis diproklamasikan kok ono PR, kok ono. Wis soal kedaulatan NKRI sudah beres dengan alinea pertama. PR yang belum selesai pada saat itu soal perusahaan-perusahaan Belanda, soal wilayah negara Indonesia. Dan terakhir yang dipermasalahkan Belanda, utang-utangnya Belanda kon nyauri Indonesia. Saiki sudah dilaksanakan belum pemindahan itu? Secara teknis Belanda belum. Jadi gurung beres iki kemerdekaan. Gurung beres, nasionalisasi perusahaan-perusahaan sebenarnya belum beres. Jadi kon kok mantep urip Indonesia wong nikah gurung beres kok. Wong iki apa akad nikah gurung beres kok. Kok semoro duwe anak sauno kae iku lho. Itu yang saya maksud itu ada yang belum beres sejak awal berdirinya NKRI. Kontroversi pendapatnya monggo ndak ada masalah ya, tapi ada yang belum beres dengan pemindahan kekuasaan. Nanti salah satunya tercermin pada pertanyaan berikutnya. Jadi ndak pernah terjadi toh itu? Ndak pernah terjadi. Ya wes. Jadi kon ojo meneh GBHN, ojo meneh Pancasila, ojo meneh aturan-aturan. Wong proklamasi lho gurung dilaksanakno. Ya tak gak? Nggih. Proklamasi lho gurung beres. Presidenmu kate 30 meneh. Nek akad nikahe gurung jelas, wis gak beres-beres. Makanya semua presiden yang ingin jadi presiden pahami dulu Indonesia ini siapa, urusannya gimana, yang PR-nya apa, yang belum beres apa, pahami dulu baru bagusi mencalonkan diri jadi presiden. Kita betul. Itu loh. Jadi aku setuju pendapatmu kabeh, tapi yang saya maksud adalah ayo didandani sik teko awal rek. Ngono lho. Wong iki gurung beres sejak awal kok. Ya oke. Misalnya pada pernyataan berikutnya nanti Anda benar-benar dicatat aja. Berikutnya ini tak pencoloti supaya nyambung dengan Anda. Siapakah pemilik sah tanah air
tanah dan air Indonesia beserta isi dan kekayaannya sebelum 17 Agustus 45 dan sesudahnya. Siapa yang punya? Hakikatnya Indonesia yang punya Gusti Allah. Hakikatnya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara zahir sebelum kemerdekaan Indonesia dikapling sama Belanda. Berikutnya Jepang. Loh, Secara zahir, secara batin Indonesia ini milik Gusti Allah. Ngadewe iki gelandangan gak duwe apa-apa asine nang Loh. Indonesia iki. Jadi secara sepihak ini mengklaim loh miliknya dia. tanda bahwa kita betul-betul belum mengerti Indonesia. Sing jenenge milik itu kan saiki kan IMB, apa jenenge sertifikat. Ya, itu berlaku setelah kemerdekaan. Ada undang-undang tanah yang baru. Jelas ya? Sadurunge kemerdekaan niku dhek sapa lemah. Iku misale saiki sing ndek Jogja wis sing digawe stasiun kereta. Ya. Ya tanahnya keraton. Nah, tanah keraton. Saiki sing tanah sak Indonesia iki dhek sapa? Tanah sak Indonesia. Ojo ngomong Gusti Allah loh. Pada zaman Mojopahit ya secara kepemilikan milik kerajaan Mojopahit. Waktu dengan rakyatnya. Ya oke. Maka sebelum 45, sebelum 1745 dhek sapa? Aku mek ngomong iku. Sebelum 45 Belanda mengklaim itu adalah wilayahnya. Kapan? Mana buktinya Belanda mengklaim? Karena Indonesia itu waktu itu nggak ada faktanya Belanda ngeklaim. Oh. Nggak ada. Belanda tidak pernah menjajah Indonesia menurut Belanda. Belanda itu datang sebagai pemborong, kontraktor. Dia kontraktor datang ke sultan atau raja, tergantung tempatnya. Pak, saya bikinkan jembatan. Pak, saya bikinkan jalan, saya bisa bikinkan pertanian. Pembagian pendapatannya segini sama segini, jadi mengontrak dia menurut mereka. Mereka tidak pernah menjajah kita, gitu loh. Nah, miliknya siapa? Kontrak itu dengan siapa? Kontrak dengan sultan-sultan, raja-raja. Nah, jadi siapa yang memiliki tanah air sebelum kemerdekaan? Sebelum kemerdekaan para raja dan para sultan. Nah, ngono lho, Kitmang sintak ngenteni iku dhek sultan, oke? Nggih. Sak Indonesia iki dhek sultan dan raja-raja, jumlahnya kira-kira pira sultan dan raja? Mboten paham kula jumlahnya. Loh, berarti gak jelas iki. Loh, wong kon iki saiki tanah sak meter iso paten-paten karo tanggamu kok. Nggih. Ya ta gak? Apa meneh tanah sak dari Sabang sampai Merauke gak jelas urusane? Terus kon gawe Indonesia kayak ini kok iya padahal gak jelas urusannya. Itu loh yang saya maksud. Oke? Jadi tanah itu milik raja dan sultan. Oke? Yes, tit. Terus merdeka. Terus tak siapa? Mari merdeka. Negara Republik. Milik negara. Milik negara. Upama kon rojo gelem tak gak kon? Nggih, kula nyuwun perjanjian tertulis. Ono tak gak perjanjiane? Nggak ada. Ah. Iki lho. Jadi gelem ta kon duwe lemah sak pulau misalnya Ternate Tidore, sak pulau iku wekmu. Terus moro-moro Indonesia merdeka. Terus moro-moro duduk tekmu. Gelem ta sultan moro-moro duduk dhek-dheke? Gelem ta? Nggih, nggak mau. Nah ya. Harus ada perjanjian. Nah, terus ada enggak perjanjiannya? Faktanya nggak ada. Enggak ada. Berarti beres enggak masalah Indonesia ini? Beres enggak? Belum beres. Jadi halal enggak Indonesia ini? Aku mek kepengin ngandani kon gak iso beresi masalah iki, ganti presidene dukno teko langit sapi itu padha ae. Nek kon gak iso beresi masalah iku mulane aku yang dipindahkan apa saja, yang berupa dolar berapa, yang berupa emas berapa ribu ton. Ya, yang berupa tanah berapa, yang berupa tambang berapa, perjanjiannya gimana. Setelah tanah sebelumnya milik sultan dan raja tiba-tiba menjadi milik negara, mosok gelem harus ada transformasi land reform. Betul enggak? Ada enggak? Land reform pada waktu itu nggak menyangkut perjanjian antara raja penguasa wilayah dengan presiden. Kok tidak? Lah Saya kok juga gelem? nggak paham, saya belum lahir waktu itu. Loh. Jadi
Sik. Aku ngene wae, upama kon dadi sultane, dadi rajane gelem ta gak? Kula mboten purun, saya Nah, nggak mau. Terus rumangsamu 124 sultan raja ki gelem ngono. Ya nggak mau. Lah ndak mau. Kalau saya jadi rajanya ya nggak mau. Lah iya. Harus Nah, ada perjanjian. menurut sampean raja-raja Nusantara gelem ta gak? Nggak mau asline. Ah, aslinya ndak mau. Ya, contohnya konflik-konflik yang muncul. Makanya terus ngene lho, Dik. Yang kita ini nyari bersama, duduk aku berdebat karo kon. Oh, nggih, Kita nggih. mencari bersama. Golek api. Menurut kon, nek kon sing dadi sultan, moro-moro Indonesia merdeka, terus semua milikmu jadi milik negara. Lilo tagak kon. Mboten rela. Mboten. Kan jadi harus ada perundingan iki ya apa transformasi hak tanahnya bagaimana kan gitu. Nggih. Ada ndak? Nggak ada. Ndak ada. Berarti halal ndak ini sekarang? Saya bukan MUI yang memutuskan halal haram. Saya nggak berani jawab. Ngene lho, kon iku nek kate nang doli gak usah nang MUI sik. Kon langsung ro nek nang doli ku haram ngono lho. Mosok haram ngenteni MUI. Begitu tidak sah, tidak logis ya. Curang berarti tidak hal ngono kok dadak MUI sih kon. Nggih, hakikatnya kalau kedua pihak ada sesuatu dan satu pihak merasa tidak terima, berarti itu nggak halal. Hakikatnya begitu. Makanya sekarang diatur ada nggak undang-undang konstitusi yang mengatur peralihan dari haknya sultan dan raja-raja seluruh Nusantara ini kemudian menjadi milik negara. Nggak ada. Nggak ada toh? Nggak ada perjanjian itu. Dadi iki apa iki nyolong ta, ngeklaim ta, ngerampok ta? Ya, kon aja melok sedih, aja melok dikeserang wong kon yo gak melok apa-apa, kowe gak salah kok. Loh, saya juga ikut sedih, Pak, saya pegawai negeri ya. Oke, tapi jelas ya faktanya ya. Jadi beres enggak masalah kelahiran tadi? Masalahnya nggak beres. Ya, beres toh? Beres. Oke, enggak beres. Jadi sejak awal kita itu belum beres. Oke ya? Nggih, betul. Jadi soal pemilikan tanah, tambang semua sebenarnya kan juga tidak ada perjanjian yang jelas. Nggih. Tidak diatur secara kenegaraan. Nggih. Saiki kan roh, atine rojo-rojo saiki ya apa kira-kira kan gitu. Artinya rojo-rojo karepe iku bikin daerah istimewa. Dengan perjanjian-perjanjian baru, mbuh disahno DPR, MPR, Presiden, bikin daerah istimewa. Terus apa komek Jogja tok? Sebenarnya raja lain juga sama. Di Aceh kan dulu-dulunya zaman Pak Harto kan ya sempat bergejolak minta istimewa. Apa komek loro? Karena yang lain nggak berani mungkin. Oh. Karena untuk dalam tanda kutip melawan kekuatan besar, kita harus punya support yang besar. Nah, raja-raja ini kan supportnya kecil. Oh, jadi untuk mendapatkan hak hidupnya itu harus berani gitu. Loh yang nggih no, Pak. Oh, berani melawan penguasa. penguasa mana? Sing rumangsa menguasai wilayah Indonesia. Indonesia. Berarti penguasa ini penjajah ya, sehingga raja-raja pada takut. Secara psikologis aslinya jajah rojo-rojo. Ah. Secara dohir ketoke mengajak Saiki bersatu. jajah taga. Aslinya menjajah. Sip. Yes. Iku sing tak enten kowe kon. Nggih. Dan kon pegawai dari sistem penjajahan itu. Lah. Saya nggak nyalain siapa-siapa, aku mek kepingin awakmu rek nek kate dadi pemimpin, iki PR loh ya, iki temenan loh iki. Meskipun mungkin gak iso jawab temenan ya gak masalah, tapi ojo dianggap gak ono. Ojo wong loro ati terus anggap gak loro ati, ada PR-PR besar. Ya tak terusin ya supaya lengkap, pertanyaannya 2 lagi paling. Tadi pemilik sah tanah air Indonesia sebelum dan sudah kemerdekaan. Sekarang nomor 3. Apa muatan substansial UUD baik 45 maupun 2002 amandemen ya tentang pemilahan antara negara dan pemerintah? Terus ngeten, aslinya pemerintah niku karyawan ini negara aslinya pemerintah niku. Karyawan. Nggih, leres. Terus karyawan pemerintah apa karyawan negara? Pemerintah niku kan ngeten, paribasane negara niku rumah tangga. Oke, sopo kepala rumah tangga nih? Bapake. Loh, sopo? Oh, yang pemilik rumahnya. Ya. Saya nih ngomong Indonesia. Oh, Indonesia ini punya rumah tangga. Indonesia secara hakikatnya
belum punya kepala negara. Kenapa tidak punya? Mergo di Undang-Undang Dasar itu sebenarnya rancu antara negara dan pemerintahan. Rancu. Berarti undang-undangmu itu bener tak gak? Kalau izin Aku mek kepingin ngomong apa anane. Undang-undang dasarmu mengatakan bahwa presiden adalah kepala negara. Padahal yang kita butuhkan ada kepala negara dan ada kepala pemerintahan. ASN itu aparat sipil negara, bukan aparat sipil pemerintah. BUMN ini jenenge BUMN duduk BUMP. Tapi BUMN taat kepada pemerintah, bener enggak? secara Negara kok taat nang pemerintah, pemerintah taat nang negara. Jadi negara iki kualik tak gak ndase karo sikile. kalau izin nglakoni asli ya kuali. Lah iya. Sak kuali-kualike wong arek-arek gak melok nyambut gawe ndek kantor-kantor ke pemerintah, awakmu sing nyambut gawe ndek kono ya. Ngono ya, gak apa-apa wis. Jadi Anda sendiri sebenarnya tidak setuju pada undang-undang itu. Betul enggak? Nggih, dados ngeten asline kula sejak mahasiswa mbiyen nggih mboten setuju. Wis. Saking garise nasib kok moro-moro dadi ngono. Jadi sekarang Anda punya pendapat sebagai intelektual, nek barang itu jelas salah dan menciptakan bencana-bencana politik, kira-kira perlu dirubah tak gak? Jadi salah satu PR Anda adalah membenahi kembali dasar konstitusi, filosofi, sistem kita bernegara. Memang sejak awal kita ini celaka karena tidak ada pemilihan antara negara dan pemerintah. Akhirnya karyawan di kantor kabupaten taat kepada bupati. Padahal karyawan atau ASN atau PNS dulu di kantor kabupaten itu adalah aparatnya negara yang digaji permanen dari dia masuk sampai pensiun. Jadi dia sepanjang hidupnya. Sementara bupati, presiden outsourcing. Dia cuma disewa 5 tahun. Jadi orang yang jadi ASN sepanjang hidup sampai hari pensiun itu tidak pada posisi untuk taat kepada outsourcing. Betul enggak? Ya, oke. Terakhir. Ini soal sejarah. Apakah berdirinya dan pelaksanaan NKRI merupakan kontinuasi dari bentuk pemerintahan dan kekuasaan sebelumnya, abad-abad sebelumnya, entah apapun bentuknya, ataukah merupakan adopsi dari luar Indonesia? Jadi Anda sebenarnya bukan orang Indonesia dengan negara Indonesia ini. Anda adalah orang Eropa, orang Amerika, tambah orang Arab, tambah orang Cina, bernama Indonesia, label muda ae Indonesia, tapi janjane sing kok lakoni ku Eropa, Amerika, Israel, Cina dan Arab. Gelem kon dadi wong kaya ngono iku. Jadi ada budaya atau sejarah kontinuasi, ada sejarah adopsi. Kita ini sekarang adopsi, mulane biyen sapa jenenge Jayabaya mengatakan wong Jawa kari separo, Cina Londo kari sak jodoh. Kita salah paham selama berabad-abad. Rumasane ono welut perang terus wong Jawa jumlahe kari separo, gak. Jawamu iku separo-separo saiki. Jawamu iku separo-separo, gak Jawa temenan. Mergo kon wis gak gelem nerusno Jawamu. Gitu loh. Cina Londo malah dadi sak jodoh, kerjasama. Itu namanya Cina Londo kari sak jodoh. Tapi itu interpretasi saya, aja percaya aku, lawang aku dudu wong kampus kan gitu kan. Nah aku wong akademisi ya saya bisa dipercaya. Saya ini kan hanya orang yang lewat ganggu-ganggu, sapa ro keganggu cek tangi kan gitu. Nek perkara gak tangi-tangi ya gak apa-apa, malah tak ilir-ilir cek tambah turune tambah angler kan gitu ya. Jadi pertanyaan terakhir tadi jelas. Apakah yang kita lakukan dengan NKRI ini kontinuasi dari yang kemarin-kemarin ataukah merupakan adopsi? Jadi kita ikut wis dudu Indonesia nek kaya ngene iki mek karen-karen tok Indonesia niku. Gitu. Jadi kita nggak meneruskan yang kemarin, kita mencari yang baru termasuk universitas, Pancasila, Trias Politika dan lain sebagainya. Nanti tolong pelajari nyun sewu ini
ngiling noto ae sing sejarah ono sing arek belajar sejarah ndak? Coba Renaissance di Eropa dari Italia ke seluruh Eropa itu abad keberapa? 14 sampai 17 awalnya di Italia abad 14. Sebelum abad 14 itu di Eropa namanya abad pertengahan, abad kegelapan dari abad 5 sampai 15 kira-kira ya. Nah, aku takon, ketika ada peralihan dari masa kegelapan Eropa menuju Renaissance itu di Indonesia terjadi apa? Belum pernah ada studi sejarah dan sosiologi mengenai ini. Akhirnya kita menjadi bukan orang Indonesia sekarang. Meskipun tetap nek awake dhewe saking apike, saking tepake masih oke duduk Indonesia ya tetap metu Indonesia dididik gitu ya. Tapi kita secara sistem makro kita ndak. Jadi Sunan Kalijaga lahir tahun 1450. Pada umur 28 tahun dia sudah mulai menjadi aktivis politik di Mojopahit. Dia melakukan transformasi yang sangat damai dan sangat bagus, dawa ceritane, dan beliau mengawal dari Mojopahit akhir yang ketika itu masih ada Minak Jinggo Belambangan sampai transformasi ke Demak, sampai ke Pajang, sampai ke Mataram awal. Sunan Kalijaga umurnya 162 lebih. Nah, jadi kalau awakmu setuju Mas, ngene sampean meneh. Sampai Renaissance. Teng Yunani, Roma zaman riyen niku. Itali. Nggih kula dereng lahir niku. Kan kok tak balekno nang masa silam ngono kok. Nggih, leres. Ya. Zaman filosof Itu disebut masa apa? masa Renaissance, masa kejayaan ilmu pengetahuan dan filosofi. Masa pencerahan. Nggih. Ya, menurut awakmu setuju tak itu masa pencerahan? Kula mboten setuju sebab enten setunggal riwayat saking Kiai pundi kula supe. Ya. Asline Sokrates kali Plato riyen niku diajari Nabi Khidir. Terus gampang. Soal iki ngene. Niku satu. Ndak, maksud saya gini. Setuju ndak itu disebut masa pencerahan menurut Anda? Secara akademis setuju. Oh. Tenan? Nggih. Makanya awal tadi kita ngomong mengenai kelengkapan, mengenai sempurna. Ya, karena Renaissance itu adalah pemberontakan terhadap religi keraton-keraton Kristen, ya. Jadi terus mereka marah kepada agama sehingga mereka berpihak kepada akal sehat. Terjadilah revolusi pemikiran, kemudian pemikiran didewa-dewakan. Semua yang tidak cocok sama pemikiran dianggap jelek, dianggap ketinggalan zaman. Jadi kalau saya menyebut Renaissance adalah masa penyempitan umat manusia. Hatinya jadi tidak ada, spiritualitasnya tidak ada, tinggal akal pikirannya dan jadilah uner. Untung manusia uner adalah manusia yang tetap sempurna. Jane gak ono urusane kampus karo pengajian. Gak ono jane. Ono kampus kok ono selawatan. Universitas secara barat kok selawatan. Itu tidak kompatibel dengan sistem dan ideologi universitas. Tapi di Indonesia tidak bisa 100% berlaku karena rektornya religius, karena dekannya religius, karena mereka tetap manusia sempurna. Gitu loh, Dek. Jadi di timur terjadi penyempurnaan manusia oleh Sunan Kalijaga dan Wali Songo. Di Eropa terjadi penyempitan manusia. Dari manusia yang lengkap spiritual, mentalitas, semuanya menjadi hanya manusia intelektual. Bahkan kemudian menjadi manusia akademis. Di sini disempurnakan, agamanya sama budayanya dikomprensikan. Bahkan lengkapnya luar biasa. Sampai kebudayaan Jawa bagi saya itu umpama gano Islam wong Jawa wis mlebu swarga ngono aku. Nek kurang sembayange ngono tok. Tapi nek peradapane wis saiki sampean delok. Nek tembang Jawa teko sinom nganti Megatro Pucung itu lagune wong sing wis ndek swarga. Wis karek ngene ndek swarga. Kon gak iso mbuktekno nek iku salah. Masih aku gak iso mbuktekno nek iku bener. Tapi sing penting lak kon gak iso mbuktekno nek iku salah. Oh iya, ngono lho ya Mas ya. Oke. Jadi sekarang mudah-mudahan Pak ini anak-anak ini kita harapkan bener loh mereka ini. Mereka nanti jadi pemimpin mulai 2025 ke atas. Anda urus Indonesia ini bener-bener ya. Anda urus Indonesia bener-bener. Gitu loh, Dek.
Oke, tepuk tangan untuk cinta masa depan Indonesia. Saya pernah bilang sama Anda, tanya sama Anda entah berapa tahun yang lalu, Indonesia itu melahirkan bangsanya atau bangsa ini melahirkan Indonesia? Jadi bapaknya yang mana? Indonesianya apa bangsanya? Bangsa melahirkan Indonesia. Oke. Lah bangsanya itu bangsa apa? Karena sekarang disebut bangsa Indonesia. Membingungkan enggak? Bangsa yang melahirkan Indonesia itu sekarang menyebut dirinya bangsa Indonesia. Jadi Wak Karjo duwe anak jenenge ya Karjo. Kan gitu. Nah, bangsa yang melahirkan itu bangsa apa? Yang melahirkan Indonesia itu. Itu pertanyaan tidak harus dijawab malam hari ini, cuman Anda harus terganggu oleh itu. Oke, saya teruskan. Indonesia umurnya berapa? 70 tahun. Betul? Bangsa yang melahirkannya berumur berapa? Pertanyaan yang tidak usah dijawab malam hari ini. Kalau kamu tidak mempertanyakannya, berarti kamu tidak akan pernah mengenal siapa dirimu, karena kamu tidak pernah mengenal asal-usulmu. Yang namanya bangsa tadi yang melahirkan Indonesia itu dimulainya sejak kapan? Sejak abad 15 kek? Sejak abad 10 kek? Sejak abad 7 bareng sama Kanjeng Nabi, atau sejak kapan? Atau sejak Aji Soko? Atau sejak kapan? Itu nenek moyangmu kan? Jadi Anda kenal nenek moyangmu apa tidak? Kalau manusia tertua sekarang kan Sangiran gitu ya, fosil tertua, tapi juga ada yang lebih tua lagi di Jombang. Tuh. Oke, itu sudah dua pertanyaan yang kita belum bisa menjawab pada malam hari ini ya teman-teman sekalian ya. Pertanyaan saya berikutnya, Anda ini katakanlah bangsa yang melahirkan Indonesia itu katakanlah upamane bangsa Nusantara, upamane ya, upamane bangsa Nusantara. Saya tidak akan ngeklaim, saya juga tidak akan membantah atau menegaskan, tapi pokoknya XA-nya itu katakanlah bangsa kita itu bangsa Nusantara. Di sini kita belok sedikit. Apakah kalau orang Sunda berarti bukan orang Jawa? Sejak kapan orang Sunda dan orang Jawa itu orang lain? Sejak kapan itu? Kalau kita tidak tahu berarti kita tidak mengerti diri kita, benar nggak? Apakah kalau orang Palembang, orang Bengkulu, orang Bugis itu berarti bukan orang Sunda dan bukan orang Jawa? Sejak kapan? Oh, mungkin sejak tahun 1928 ya. Yong Yava, Yong Ambon, Yong apa lagi deh? Gue ki orang ngerti toh wajan 1928 ya orang ngerti toh wajan. Oke. Jadi ternyata pengertian Jawa bukan Sunda, Sunda bukan Lampung, Lampung bukan Bali, Bali bukan Madura, itu pengertian yang belum lama. Atau sekarang kita shortcut gini XA-nya, perumpamaannya. Anda adalah anak Nusantara yang diadopsi oleh Indonesia. Ngono piye ya? Entuk ya. Anda ini anak bangsa Nusantara diadopsi dan dididik oleh Indonesia, bener nggak? Oke, dididik dengan kurikulum Indonesia. Ya dah. Nah, kurikulum Indonesia ini ya, hukumnya, konstitusinya, pendidikannya, persekolahannya, ilmu sosialnya, pemahaman-pemahaman sejarah, antropologi, sampai arkeologi, sampai apa, semua itu kurikulumnya mbahmu Nusantara tadi atau kurikulum orang lain? Nah, jadi Indonesia itu keluargamu apa orang lain? Nah, Anda yang di Fakultas Hukum tinggal lihat, ini hukum yang kamu farisi dan kamu jalankan sampai hari ini hukum adopsi atau hukum dari orang tuamu sendiri? Adopsi. Jadi Anda tidak pernah mengenal bapakmu sendiri. Ngomong hukumnya piye, politiknya piye, kepemimpinannya piye, nek nggawe kabinet piye. Gitu loh. Karena di dalam demokrasi tidak ada bedanya antara emas dengan berlian dengan
batu, kerakal, dan kerikil, karena masing-masing gumpalan itu punya hanya satu, yaitu hak suara satu tok. Kan gitu ya. Ambok kowe iki sarjana kaya ngopo, apa kowe iki kere, kuwi nek nang kotak pemilu padha suarane ya kan. Itulah demokrasi. Jadi demokrasi, kalau Anda ikut demokrasi, salah satu kerugiannya adalah Anda tidak bisa membedakan batu dengan mutiara, benar nggak? Gitu ya. Ini nanti jadi tema panjang kalau nanti kita punya waktu atau bulan depan dan seterusnya. Tapi pokoknya gak ada bedanya itu. Jadi sekarang masyarakat Indonesia ini yang dididik oleh Indonesia ngerti nggak bedanya orang bermutu dan orang tidak bermutu? Ngerti nggak bedanya batu sama berlian? Ngerti enggak rakyat kita? Enggak ngerti? Ngerti apa enggak? Ini XA ya, saya tidak ngeklaim. Kalau orang tidak mengerti bedanya batu dengan emas, kuwi resikonya apa? Kowe dikai watu ya orang ngerti nek kuwi watu, kowe dikai emas ya orang ngerti nek emas toh. Atau kowe dikai watu dicat kaya emas ya orang ngerti toh kowe. Kowe dikai wedhus dipupuri dadi presiden ya ora ngerti to kowe. Karena kamu tidak mengerti bedanya. Kalau raja dulu, dan harap diingat bahwa di dalam Al-Quran tidak ada negara, yang ada adalah muluk, malik gitu ya. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan mendirikan kerajaan ya, tapi pokoknya ngono lho ya. Ngono lho ya. Di Quran yang ada itu cuma Raja Sulaiman, Raja Daud, Fir'aun dan seterusnya, Bugari milih. Tapi pokoknya kalau pemilihan raja sebenarnya tidak sukar, karena sehari-hari kita tahu mana orang bermutu, mana tidak bermutu. Tapi di Indonesia ini semutu apapun kamu, kalau nggak ikut Golkar, kalau nggak ikut PDIP, kalau nggak ikut parpol-parpol, kamu tidak akan bisa menjadi apa-apa, bener nggak? Wes iki terus ke dhewe. Sebab ini simulasinya ombak banget. Nah, dengan kata lain, kalau saya tarik garis agak jauh, saya ingatkan kembali, berarti Anda ini dididik oleh bapak ibumu atau dididik oleh pengadopsi. Jadi kamu tidak mengenal apapun kecuali pendidikan adopsi tadi, benar? Jadi pengenalanmu terhadap bapakmu itu berdasarkan adopsi atau orang yang ngasuh kamu. Nah, kira-kira orang yang mengasuh kamu sekarang itu seneng sama bapakmu atau dulu menjajah bapakmu? Jadi kira-kira kayak nek ngomong bapakmu ngapusi apa tenanan? Ah, cetha wisan wis tekani. Nah, jadi sekarang jelas ya. Jadi sekarang mohon Anda belajar untuk la ilaha. Karena ilallahmu itu versi adopsi, bener nggak? Gajah Mada siapa? Belanda dulu bagaimana? Nama Indonesia itu yang bikin siapa? Dan seterusnya.